Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya Muhammad Ghazif Ramadan dari podcast Sobat Tani Indonesia. Di podcast Sobat Tani Indonesia ini kita bakal ngebahas tentang pertanian dalam artian luas dan tentunya tentang teknologinya. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang temanya yaitu teknologi macet petani mumet. Nah, di tema kali ini kita bakal ngebahas tentang transformasi dari petani tradisional menuju petani modern. Tentunya dengan pengaruh teknologi tersebut. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama kawan saya. Ya, gimana Kang Anam? Ya, alhamdulillah sehat selalu, Kang. Ya, sebelumnya perkenalan dulu kali ya Kang, biar sobat-sobat podcast Tani Indonesia nih pada kenal nih sama Kang Anam nih. Oke, siap. Terima kasih Kang Gaza atas waktunya ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Khairul Anam dari jurusan Agroekoteknologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, angkatan 2021 nih, Kang. Wah, satu kuliah ya kita, satu alma mater. Betul banget, Terus Kang. juga apa ya, jurusan agroteknologi itu sangat relevan ya buat pembahasan kita pada kali ini. Betul banget, Kang, karena di jurusan agro itu selain kita belajar tentang tanaman untuk pertanian, di dalamnya juga kita belajar tentang teknologi-teknologi di dalamnya. Wah, Gitu, Kang. tapi ngomong-ngomong nih Kang, di kuliahan di universitas itu ikut organisasi nggak sih Kang? Oh, kebetulan di Untirta sendiri saya ikut UKM FPCT, di mana di situ saya diamanahkan menjadi kepala divisi keilmuan, gitu, Kang. Wah, oh di UKM FPCT ini ngapain aja sih Kang kira-kira tuh? Kan sesuai namanya nih pecinta tanaman, pasti kan berbau-bau tentang tanaman gitu. Ya, Dan sesuai dengan jurusan Kang Anam ini. jadi sedikit menjelaskan nih, Kang. Heeh. Jadi kita sekalian sharing-sharing tentang PCT nih, Kang. Iya nih. Jadi di UKM PCT itu selain kita belajar tentang tanaman, di dalamnya juga kita belajar tentang bagaimana sih cara menanam tanaman yang baik dan benar, kemudian mengolah tanahnya dan mengolah segala aspek yang diperlukan bagi si tanamannya tersebut, Kang. Dan tidak lupa tentunya di dalamnya juga kita akan dikenalkan dengan berbagai tanaman yang ada di daerah Banten ataupun di Indonesia gitu, Kang. Jadi kita menambah wawasan nih tentang tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan internasional gitu, Kang. Berarti nggak salah nih ya Kang kalau narasumbernya Kang Anam nih. Udah tahu Waduh, banyak nih insya tentang Allah, Kang. pertanian, tentang teknologi. Ya, kita langsung bahas secara umum dulu aja nih Kang. Oke, Kang. Menurut Kang Anam gimana sih pertanian di Indonesia ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita membahas pertanian di Indonesia nih, Kang, Hmm. pasti cangkupannya luas karena pertanian itu sebenarnya bisa masuk ke semua aspek. Ya. Tapi di sini saya berbicara tentang pertanian di mana pastinya kan kemarin-kemarin kita baru saja dengar nih bahwa WHO telah mengumumkan bahwa pandemi resmi berakhir Oh nih, iya, Kang. Nah, pandemi COVID. Ya. betul, Kang. Nah, tapi yang kita harus sadari pada saat pandemi itu terjadi, justru pertanian itu merupakan sektor yang mengalami peningkatan dibandingkan sektor-sektor lainnya. Di mana menurut data yang ada diketahui bahwa pertanian ini meningkat Meningkat. sekitar 1,84% nih, Kang. Jadi akibat dari peningkatan tersebut secara langsung meningkatkan pendapatan juga nih, Kang. Di mana pendapatan nasional pada saat Covid tersebut meningkat hingga 13, sekian persen dari sektor pertanian gitu nih, Kang. Jadi menurut saya pertanian Indonesia ini sedang berkembang menuju ke maju nih, Kang. Jadi kita selaku istilahnya petani milenial nih, Kang, Iya, karena kita dari Fakultas Pertanian. benar-benar. Jadi kita harus selalu mendukung apapun tentang kebijakan pertanian dan tentunya kita harus ambil alih pertanian ke depannya gitu, Kang. Berarti benar ya Kang, kalau kata orang-orang tuh kan sektor pertanian nih nggak bakal mati di zaman apa aja, kayak misalkan contohnya aja zaman COVID yang kemarin itu malah semakin meningkat karena ya pangan yang dihasilkan dari pertanian itu suatu kebutuhan yang pokok buat Iya betul, Kak. manusia untuk makan. Iya. Iya.
Jadi, ya kita di rumah tentunya kita makan gitu, Kang. Iya Masa benar. kita diem di rumah tapi kita nggak makan, sama Iya, aja gitu, Kang. heeh. Ya kalau ngebahas tentang pertanian nih Kang, kan di zaman, sekarang ini, zaman digitalisasi, Mhm. teknologi juga sudah meningkat. Gimana tuh, apakah ada pengaruh nggak sih Kang teknologi ke pertanian ini? Tentunya, teknologi yang ada di mana sekarang zaman semakin modern tentunya, berpengaruh besar terhadap Pengaruh besar. pertanian. Di mana sekarang, di mana era platform-platform, Mmm, kemudian adanya teknologi-teknologi seperti, traktor, combine harvester, itu sangat membantu petani mhm, dalam, memudahkan pekerjaan mereka. Seperti misalkan, petani yang mempunyai traktor, di mana yang sebelumnya yang pada saat mereka menggunakan cangkul, dia, hanya mencangkul atau membajak sawah, sekitar 1 sampai 2 petak lahan sawah. Tetapi dengan adanya traktor, petani jadi lebih efisiensi mengefisienkan tenaga tenaga. untuk, jauh lebih banyak gitu, untuk, membajak sawahnya hingga belasan gitu, Kang. Mmm, berarti, adalah pengaruhnya ya untuk mengefisiensikan pekerjaan petani dan tentunya juga meningkatkan mutu pertanian tersebut ya? Betul banget, Kang. Nah kan, udah masuk nih teknologi di ranah atau sektor pertanian nih Kang. Mhm. Kan, kita dengar-dengar nih ada tuh isu tentang teknologi ini macet nih Kang, nggak berjalan nih buat di sektor pertaniannya, itu gimana tuh menurut Akang? Ya sebenarnya, teknologi macet, pastinya itu ada beberapa faktornya, Kang. Cuma, menurut saya dengan adanya teknologi ini harus terus dikembangkan. Dan kita selaku petani milenial harus terus mendukung teknologi-teknologi yang ada dan, mampu menyebarluaskan kepada masyarakat, di mana kita bisa, melakukan penyuluhan terhadap Mmm, petani-petani dan memperkenalkan teknologi-teknologi yang ada di dalam pertanian, kemudian memperkenalkan, para petani tentang cara menanam yang baik dan benar, dan tentunya, memperkenalkan juga nih kepada para petani tentang aplikasi-aplikasi yang tentunya, dapat membantu, pertanian nih seperti adanya Tanihub, Tanah hub, kemudian ada Plantings untuk mmm, membantu dosis pemupukan dan, bahkan sekarang mah sudah ada platform-platform untuk menyebarluaskan pemasaran gitu, Kang. Jadi, dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut dan teknologi-teknologi yang ada, tentunya bukan menjadi alasan kita gitu untuk menjadi agent of change mmm. dari sektor pertanian ini, Kang, gitu, Kang. Ya, jadi gitu, Sobat Tani Indonesia, pendapat dari Kang Anam terkait teknologi ini bahwasanya memang sangat membantu, cuman, penerapannya yang mungkin kurang sosialisasi dari, beberapa instansi ataupun, dari petani itu sendiri sehingga, teknologi tersebut tidak masif untuk, digunakan sebagai, sektor pertanian tersebut. Nah, menurut Akang nih, Kang, kan tadi, udah banyak tuh, tentang aplikasi Tanihub. Apakah bisa nggak sih, misalkan, petani-petani yang udah lama yang, bisa dikatakan itu, petani yang belum bisa menerima teknologi itu Mmm. gimana tuh, Kang, cara tuh, Kang? Ya, jadi saya sedikit cerita nih, Kang, ya. Mhm, Jadi, di daerah saya kebetulan tipe-tipe petaninya tuh seperti yang Akang katakan. mhm, Jadi di mana petani tersebut masih menggunakan alat-alat tradisional seperti mmm, cangkul, kemudian untuk menyiramnya menggunakan pompa dan selang. Nah, itu tentunya sangat membuang-buang waktu gitu, Kang. iya, Jadi, tenaga yang seharusnya digunakan untuk 1 hingga 5 lahan dalam sehari, tapi digunakan oleh petani jadi, 1 lahan saja gitu, Kang. keluhan Jadi, saja. eee, pertama-tama mungkin yang bisa kita lakukan, pastinya melakukan penyuluhan atau Penyuluhan, pemberdayaan kepada, para petani tersebut. Kedua, setelah melakukan penyuluhan dan pemberdayaan, kita memperkenalkan nih teknologi-teknologi yang sekiranya dibutuhkan oleh mmm, petani di daerah tersebut. Jadi,
kita sebagai penyuluh dan pemberdaya harus melakukan survei terlebih dahulu nih Kang. Sekiranya masalah apa dan teknologi apa yang harus digunakan dalam pertanian di desa tersebut atau Mhm. di tempat tersebut. Kemudian setelah kita melakukan penyuluhan, pemberdayaan, kemudian memperkenalkan alat, jangan lupa diikuti dengan praktek gitu Kang. Praktek. Sehingga nanti ilmu yang disampaikan itu tepat adanya. Jadi para petani juga selain menerima teori, dia Mhm. juga menerima tentang bagaimana sih cara menggunakan alat ini dan apa keuntungan dan kelebihan dari alat tersebut. Mmm. Kemudian setelah kita lakukan itu semua, kita juga lakukan pemberdayaan yang jangka panjang. Jangka. Jadi jangan kita langsung lepas begitu saja. Mmm. Jadi setelah kita lakukan penyuluhan, Monitoring ya, Kang? sekitar betul, Mhm. monitoring, memantau dan mengawasi. Mhm. Jadi sekitar 2 bulan atau 3 bulan, di mana kan padi itu masa waktunya 4 bulan 4 gitu, Kang. bulan. Jadi sekitar 4 bulan kita pantau apakah padi daerah tersebut setelah kita lakukan penyuluhan mengalami perubahan atau tidak, Mmm. atau belum mengalami perubahan. Nah, itu juga bisa menjadi koreksi kita untuk melakukan penyuluhan ke depannya. Dengan begitu, tentunya penyuluhan kita akan lama-kelamaan akan terus berkembang dan menjadi baik gitu, Kang. Jadi segala informasi yang disampaikan ke petani jadi lebih teratur dan tepat guna Mhm. gitu, Kang. Berarti, menurut Kang Anam nih, teknologi nih sebenarnya, perlu disosialisasikan terlebih dahulu Iya, biar, Kang. menyeluruh ke setiap penjuru desa, terutama tuh yang di pelosok-pelosok ya, Kang, sebenarnya? Betul banget, Kang. Jadi petani-petani itu sebenarnya dia itu nggak perlu teori gitu, Kang. Mmm. Jadi perlunya praktek dan bukti. Jadi kita selaku misalkan ya, kita jadi selaku penyuluh, Mmm. itu kita selain teori yang harus kita pahami, praktek juga kita harus pahami. Jadi jika sekiranya petani-petani membantah atau melanggar dari teori-teori yang telah kita sampaikan, kita sudah ada cukup bukti nih Mhm. untuk diserahkan kepada para petani, sehingga mereka percaya bahwa teknologi ini ternyata berhasil loh gitu, Kak. Berarti bener ya kata orang-orang kalau, eee, cuman kata-kata mah nggak ada gunanya lah, lebih baik ada aksinya juga dibarengin. Betul. Karena, yang kita rasakan itu ya aksi nyatanya daripada teorinya. Betul banget, Kak. Apalagi notabenenya petani itu ya stigma-stigma yang diterima dalam masyarakat tuh kan petani ini, masih berbudaya kolot, masih menggunakan, pokoknya stigmanya pekerjaan kotor lah di Ah, ini. betul banget, ya. Mungkin, dari teknologi ini bisa merubah stigma itu kali, Kang? Betul banget, Kang. Jadi ternyata kita dengan teknologi yang ada di mana sekarang udah industri 4.0 Mmm. dan semakin akan berkembang lagi, tentunya dengan adanya teknologi ini petani juga bukan dipandang sebagai pekerjaan yang rendahan gitu, Kang. Mhm. Jadi udah dipandang sebagai petani itu sebagai pekerjaan yang mulia dan tinggi, di Mmm. mana semua manusia kan butuh Butuh nasi. nasi, Nah, itu yang menyediakan pasti petani. petani. Jadi jangan malulah jadi Iya. petani, gitu, Kang. Tuh, dengar kata, Kang Anam, jadi sobat Indonesia jangan malu jadi petani, karena petani ini juga menjadi, pondasi utama bangsa untuk kebutuhan pokok seperti makan. Karena kalau, nggak ada petani tuh, siapa yang bakal menghasilkan makanan pakan seperti nasi dan semacamnya, ya Kang, ya, betul ya Betul Kang? banget, Kang. Tapi, balik lagi ke tadi, yang teknologi macet tuh gimana Kang? Tadi Kang Anam masih belum sempat bahas ya, masih menggambarkan teknologi secara umumnya aja nih. Mmm, Kalau terkait isu-isu yang beredar di kayak teknologi nih, buat petani ini macet, nggak berjalan dengan lancar, sehingga membuat petani ini, ngerasa, kesusahan. Dengan adanya teknologi ini malah malah sebaliknya malah jadi, bumerang buat petani. Gimana tuh, Kang? oke, siap, Kang. Jadi membahas tentang teknologi macet, di mana eee, mungkin penyampaian atau penyebarannya gitu ya, Kang, kurang Mmm. luas. Jadi sebenarnya itu tergantung kita juga sih, Kang. Tapi yang umum pastinya kesejahteraan petani kan tuh berbeda-beda. Mmm. Jadi tentunya distribusi teknologi-teknologi juga tidak bisa menyebar secara merata gitu, Kang. Mhm. Jadi kita juga harus bisa gitu, Kang, untuk membantu menyebarluaskan tentang teknologi-teknologi yang ada gitu, Kang. Jadi
di sisi lain pemerintah juga sedang mengupayakan tentang pendistribusian teknologi yang secara merata tersebar di seluruh pelosok desa. Desa. Nah, di sisi kita selaku mahasiswa juga harus mendukungnya dengan cara mengenalkan gitu, Kang. Jadi setelah teknologi yang didistribusikan tersebut sudah berjalan dengan normal, itu petani tidak kaget lagi gitu, Kang, cara menggunakannya. Jadi mungkin teknologi macet ini bisa kita upayakan juga, tapi harus diimbangi dengan pengetahuan kita juga, Kang. Jadi Diimbangin dengan SDM ya. SDM Ah, juga, Kang. Jadi SDM yang berkualitas juga dibutuhkan dalam pendistribusian teknologi ini, Kang, gitu, Kang. ya, itu menurut Kang Anam. Jadi sebenarnya mahasiswa pertanian itu mempunyai peran besar buat membangkitkan atau meningkatkan pertanian di Indonesia ini. Salah satunya kan apalagi kita nih di yang anak muda ini. Kalau masalah teknologi ya udah banyak lah yang pinter terkait teknologi, bener ya Kang? Betul, Kang. Jadi seharusnya kita bisa mendistribusikan pengetahuan kita terkait teknologi itu dan diimplementasikan untuk sektor pertanian ini agar pertanian di Indonesia ini lebih maju. Mhm. Eh, s- Mungkin kita udah di penghujung acara ini Kang. Mhm. Nah, saran dari Akang nih buat petani Indonesia gimana tuh Kang? Ya, jadi saran saya ya, Kang, di mana sekarang menurut data yang ada kan kita ketahui bahwa 90% lebih petani Indonesia itu sudah berumur, Hmm, di mana berumur sekitar 40 sampai 60. hmm, Sedangkan kita selaku petani milenial itu hanya berjumlah 8% saja. Yaitu artinya bahwa di sini minat dari petani-petani milenial itu masih sedikit. hmm, Nah, di sini saya ingin menyaran gitu atau menyampaikan suatu pesan gitu, Kang, kepada petani-petani milenial untuk untuk diubah stigma-stigma negatif tentang pertanian, di mana pertanian sekarang sudah maju dan tentunya akan semakin berkembang seiring berjalannya dengan waktu. Nah, mungkin dengan adanya teknologi-teknologi yang telah ada, kemudian platform-platform dan pendukung-pendukungnya yang telah ada juga, hmm, itu bisa menjadi alat untuk teman-teman sebagai agent of change atau pionir di tempat teman-teman masing-masing. Jadi hmm, petani tidak selalu berhubungan dengan yang kotor. ya, Di mana sekarang kan sudah ada teknologi-teknologi budidaya baru seperti hidroponik, hmm, kemudian ada upside down yang tidak memerlukan baju yang kotor gitu, Kang. iya, Terus kemudian eee, yang harus teman-teman ketahui bahwa petani ini merupakan pekerjaan yang mulia, di mulia, mana satu suap nasi yang dihasilkan oleh petani akan didoakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Masya Allah, Karena pastinya sebelum makan kita baca doa. ah, gitu, Kak, yang berbunyi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi itu pesan saya, Kak. Ya, itu Sobat Indonesia terkait pesan yang sudah disampaikan dari Kang Anam. Jadi menurut Kang Anam ini terkait perkembangan teknologi ini sebenarnya udah sangat mumpuni untuk memajukan sektor pertanian Indonesia. Dengan sekarang tinggal gimana kitanya, terutama kita kaum milenial, mahasiswa pertanian yang lebih mengerti mungkin ya terkait pertanian dibanding yang lain, karena sudah mempunyai dasar-dasar ilmu di bangku perkuliahan. Kita harus bisa turut andil untuk memajukan pertanian tersebut. Apalagi di zaman sekarang industri 4.0 ya, Iya, betul. 4.0, di mana semua udah berbau tentang teknologi yang bisa memudahkan segala sektor untuk memajukan sektor-sektor tersebut. Apalagi di pertanian ini seperti traktor yang tadi udah disebutkan Kang Anam yang bisa eh, mengefisiensikan waktu. Mungkin ada pesan-pesan nggak Kang buat terakhir untuk Eee Sobat Tani Indonesia ini, podcast Sobat Tani Indonesia? pesan saya cukup satu, Kang. Jadi Hmm. jadilah petani milenial yang membawa perubahan, Yes, gitu, Kang. keren. Tuh dari Kang Anam.
jadilah petani milenial yang Membawa membawa perubahan. perubahan untuk sektor pertanian tentunya ya Kang ya. Betul banget, Kak. Mungkin sekian podcast dari Sobat Tani Indonesia terkait tema teknologi macet petani mumet, yang dimana saya tadi membahas tentang teknologi pertanian yang sudah banyak membantu petani di Indonesia. Dan kurangnya tadi mungkin terkait pensosialisasian tentang teknologi ini agar lebih merata ke setiap penjuru desanya gitu ya Kang. Betul, Kak. Mungkin sekian dari saya selaku host dari podcast Sobat Indonesia, Muhammad Gazi Ramadan undur diri. Saya Muhammad Khairul Anam juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.